Saya tahu dalamnya partai seperti apa saja, partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju rumah saya juga. Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Pengakuan Presiden Jokowi punya data intelijen dan tahu kemana arah langkah partai politik menuai kontroversi. Kebakaran menghanguskan sebagian gedung Museum Nasional. Budayawan menilai lemahnya pengamanan museum menjaga aset bangsa. Jaringan narkotika internasional Freddy Pratama terbongkar. Kapolri tindak tegas oknum anggotanya yang terlibat. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Laporan khusus kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan, menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Grasi Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, pengakuan Presiden Jokowi punya data intelijen dan tahu kemana arah langkah partai politik menuai kontroversi. Pengamat intelijen menilai, berbicara soal data intelijen terhadap parpol bukan langkah politik Jokowi, melainkan upaya antisipasi perpecahan pemilu 2024. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saja, partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju rumah saya juga. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, hadis dan informasi di luar itu. Angka, data, survei semuanya. Pengakuan Presiden Jokowi yang tahu semua isi dan kemana arah langkah partai politik sontak jadi sorotan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional relawan Jokowi di Bogor, Jawa Barat 16 September lalu. Sejumlah partai politik calon peserta pemilu 2024 pun angkat bicara. Pak Jokowi katanya udah tahu arah dan data parpol nih Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, semua sudah berdasarkan data, semua sudah paham. Sudah paham gimana nih Pak? Paham masa depan. Paham masa depan, oke siap. Pak Zulhas Selalu bicara masa depan. Pak Zulhas mungkin ada komentar Pak? Demokrat Masa depan bersama kita. Tanggapan berbeda datang dari Sekretaris Tim Pemenangan Ganjar. Apakah Presiden menyatakan itu dalam konteks menunjukkan bahwa beliau secara aktif ya melakukan pengawasan, melakukan pemantauan terhadap partai-partai politik, terhadap tokoh-tokoh politik, terhadap internal partai politik. Jika itu iya dilakukan betul, ya saya kira itu sesuatu hal yang sangat tidak pantas. Sementara Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan alasan Presiden Jokowi. Meski dinilai wajar, namun PKS berharap data intelijen tak disalahgunakan. Ini tentu saja sebagai kepala negara sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika ini disampaikan ke publik di hadapan relawan politik menjelang pemilu 2024 yang tentu saja bisa menimbulkan persepsi negatif di hadapan masyarakat. Kami berharap Presiden Jokowi bisa menempatkan statement pada posisinya dan tidak menyalahgunakan data tersebut. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menilai pernyataan Presiden Jokowi tak bisa disalahkan sebab undang-undang mengatur lembaga intelijen melaporkan seluruh informasi kepada Presiden, termasuk informasi politikus nakal. Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya Presiden. Jadi kontroversi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mendesak DPR memanggil Presiden dan lembaga intelijen terkait pernyataan Presiden memegang data arah dukungan semua partai politik.
Koalisi masyarakat sipil menilai pernyataan Presiden merupakan skandal politik. Ancaman-ancaman keamanan dalam negeri, ancaman keamanan nasional di sektor pertahanan, atau ancaman keamanan nasional di sektor-sektor yang spesifik seperti misalnya terorisme, separatisme, spionase, itulah ancaman yang sebenarnya menjadi wilayah kompetensi dari Badan Intelijen, bukan kegiatan internal partai. Sementara itu, pengamat intelijen Ngasiman Joyonegoro menilai berbicara soal data intelijen terhadap parpol bukanlah langkah politik Jokowi, melainkan upaya antisipasi perpecahan pada pemilu 2024. Saya tidak melihat ke arah itu, apalagi Pak Jokowi sudah tidak mencalonkan kembali ya gitu. Tapi dalam konteks pemilu 2024 nanti, maka sangat wajar jika pergerakan intelijen menyasar pada para aktor-aktor pemilu, di mana salah satunya adalah partai politik itu, Mas. Jadi kita berkaca ketika Pilkada 2017 ya, Pilkada DKI dan pemilu 2019, di mana fragmentasi masyarakat cukup kuat, maka intelijen lah yang harusnya memberikan antisipasi, deteksi dini. Namun, jika dikaitkan manuver politik sejumlah parpol jelang pemilu 2024, pernyataan Presiden Jokowi itu mengundang tanya. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi kerap menepis isu cawe-cawe, menentukan arah politik para calon peserta pemilu. Salah satunya pada sidang tahunan MPR 16 Agustus lalu, saat Presiden Jokowi membantah tudingan sebagai Pak Lurah yang restunya menentukan arah politik parpol. Pasalnya, dalam pertemuan dengan relawan, Jokowi juga mengisyaratkan instruksi untuk memanaskan mesin politik sebelum menentukan langkah di kontestasi pemilu 2024. Kita menunggu koalisinya seperti apa, kita menunggu calonnya seperti apa. Kalau ingin memanaskan mesin, silakan. Mesinnya dipanaskan, tetapi jangan dijalankan dulu. Mesin politik sudah dipanaskan, namun baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Padahal waktu pendaftaran capres-cawapres semakin dekat. Sementara itu, Senin kemarin baca pres Ganjar Pranowo hadir dalam kuliah kebangsaan FISIP UI dan dicecar sejumlah pertanyaan mahasiswa. Supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Manuver politik pun kian gencar. Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto diprediksi semakin gemuk setelah kunjungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke kediaman Prabowo akhir pekan lalu. Pada saatnya nanti Partai Demokrat akan mengumumkan atau mendeklarasikan secara resmi cawapres dan lain sebagainya, akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama. Nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya. Merespons Demokrat yang kian lengket dengan Gerindra, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut komposisi bakal cawapres Ganjar akan disusun ulang. Ya kan masih seperti nama-nama yang ada, Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Kian menarik dinanti, siapa saja pasangan yang akan beradu visi misi dan gagasan demi meraup suara rakyat, penghuni singgasana tertinggi kedaulatan. Tidak masuk akal bahwa pengamanan objek vital nasional semestinya jam tutup harus disteril.
Saudara, kebakaran menghanguskan sebagian gedung A Prasejarah Museum Nasional Jakarta. Pihak museum masih menunggu hasil investigasi Puslap 4 terkait penyebab pasti kebakaran dan membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi koleksi museum yang terdampak. Sementara itu, budayawan menilai lemahnya pengamanan museum menjaga aset bangsa. Kebakaran menghanguskan sebagian gedung A Prasejarah Museum Nasional atau yang dikenal Museum Gajah di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu 16 September. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meninjau langsung lokasi kebakaran dan meminta Polri menyelidiki penyebab kebakaran. Merupakan hal yang sangat menyedihkan buat kami bahwa ini bisa terjadi. Tentunya tadi kami juga berbicara dengan aparat kepolisian untuk segera melakukan investigasi mengenai apa alasan dan penyebab kebakaran tersebut. Dikutip dari Kompas.id, Perwira Pikat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat Marwoto menyebut, api berasal dari bedeng di lantai dasar gedung A yang menyimpan material mudah terbakar untuk renovasi museum. Namun, pihak museum menyatakan masih menunggu hasil investigasi Puslap 4 terkait penyebab pasti kebakaran. Pihak museum pun membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi koleksi museum yang terdampak dan mendata koleksi yang berhasil diamankan. Membentuk tim untuk identifikasi yang koleksi yang sedang terdampak. Jadi itu ada 6 ruangan yang kemungkinan ada di prasejarah, tapi itu sebagian itu adalah replika. Itu yang sedang diidentifikasi, bukan benda aslinya, tiruan dari aslinya. Yang bendanya sendiri mungkin belum tentu ada di Museum Nasional, karena itu mungkin penting gitu dan sebagainya. Kebakaran Museum Nasional terjadi Sabtu 16 September 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat dari area belakang museum. Api dengan cepat merambat hingga sebagian atap dan tembok ambruk. Api baru berhasil dipadamkan seluruhnya pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 46 petugas dan 14 unit pemadam kebakaran. Dikutip dari laman resmi Museum Nasional, ada sekitar 190.000 benda-benda sejarah terdiri atas 7 jenis koleksi: prasejarah, arkeologi masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik dan heraldik, keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Kompleks Museum Nasional dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi. Gedung A yang terbakar sebelumnya digunakan untuk ruang pamer dan wahana imersiva atau ruang imajinasi sejarah yang memanfaatkan teknologi. Sementara Gedung B yang dikenal dengan Gedung Arca digunakan untuk pameran kantor, ruang konferensi, laboratorium, area komersial, dan perpustakaan. Menyoroti kebakaran di Museum Nasional, budayawan Bali Sugirlanus menyayangkan dan prihatin karena lemahnya pengamanan museum menjaga aset kebudayaan. Ini tidak masuk akal bahwa pengamanan objek vital nasional semestinya jam tutup harus disteril, dan tentu penting sekali bahwa setiap malam itu ada dimatikan semua listrik-listrik yang ada kemungkinan untuk sirkuit itu korsleting. Ini yang penting juga dipelajari. Kalau keamanan baik dari pencurian, kebakaran, kemudian penjaga aset itu kita masih luar biasa harus berjuang menangani ini. Hingga kini, polisi memeriksa 14 saksi diantaranya petugas keamanan dan pekerja bangunan. Karena selama ini muncul asumsi di masyarakat juga bahwa mengapa jaringan ini tidak terbuka, karena ada keterlibatan internal.
Jaringan narkotika internasional Freddy Pratama terbongkar. Pasca Polri menerima ratusan laporan dan menggali keterangan tersangka yang diduga bagian dari sindikat Freddy Pratama. Ironis, ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri, turut jadi kaki tangan sindikat narkoba Freddy Pratama yang disebut sebagai kurir spesial. Kapolri akan tindak tegas oknum anggotanya yang terlibat jaringan narkoba. Pablo Escobar Indonesia, itulah julukan yang diberikan kepada Freddy Pratama. Gembong narkoba asal Indonesia yang buron sejak 2014 diketahui mengendalikan jaringan narkotika di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Pengaruhnya begitu besar hingga disamakan dengan gembong narkoba legendaris asal Kolombia, Pablo Escobar. Jaringan narkotika Freddy Pratama terbongkar pasca Polri menerima ratusan laporan dan menggali keterangan ratusan tersangka yang diduga bagian dari sindikat Freddy Pratama. Dan yang bersangkutan ini mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand. Dan daerah operasinya termasuk di Indonesia dan juga di daerah Malaysia Timur. Ada yang bertanggung jawab untuk bikin identitas palsu. Ada yang memang khusus hanya untuk mengambil uang. Jadi agak susah. Termasuk tadi aplikasi yang digunakan, memang diatur dari sana. Jangan gunakan aplikasi percakapan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Polri menyebut sindikat Freddy Pratama menjadi jaringan narkotika terbesar di Indonesia. Pasalnya, 884 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pun menelusuri perputaran uang dari jaringan narkotika Freddy Pratama mencapai 51 triliun rupiah. Jaringan narkotika internasional Freddy Pratama terungkap berdasarkan kerjasama kepolisian lintas batas negara. Sebelum konferensi pers pada 12 September lalu, Bareskrim Polri mengungkap Freddy Pratama berada di Thailand. Namun, Royal Thai Police menyatakan Freddy telah meninggalkan Thailand. ในการดำเนินการสืบสวนก็ไม่ได้ยากอะไรเนื่องจากว่าเรามีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็สามารถติดตามได้แต่ว่าพอหลังจากได้ข้อมูลเนี่ยตัวใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวเฟรดดี้เนี่ยเขาหลบหนีออกไปนอกประเทศก่อนนะครับถ้ามีในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยก็จะกลับเข้ามาหรือว่าจะมีการทำข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกันครับ Belakangan, Polri mendapati Freddy tak hanya memiliki paspor Indonesia, tapi juga paspor Vanuatu. Nah, ini juga akan kita terbitkan red notice terhadap Freddy Pratama yang menggunakan paspor Vanuatu. Freddy Pratama, pria 38 tahun asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diketahui juga memiliki aset fantastis 10,5 triliun rupiah. PPATK telah memblokir 606 rekening dan 2 perusahaan aset yang diduga terafiliasi dengan jaringan narkoba Freddy Pratama. Dalam mengedarkan narkoba skala internasional, Freddy Pratama dibantu ratusan kaki tangan. Salah satunya berinisial KIF yang ditangkap di Johor Bahru, Malaysia. KIF bertugas mengendalikan jaringan narkoba Freddy Pratama di wilayah barat, mulai dari Aceh, Jawa, hingga Sulawesi. Sementara WJ, kaki tangan Freddy lainnya, bertugas di wilayah timur yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi. KIF mengungkap Freddy mampu menyelundupkan narkoba seberat 100 hingga 500 kg per bulan dengan modus menyamarkan dalam kemasan teh. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri juga turut menjadi kaki tangan sindikat narkoba Freddy Pratama. AKP Andri disebut sebagai kurir spesial yang mengantarkan narkoba dari bandar untuk dijual ke dalam tahanan Nusa Kambangan. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto menilai upaya Polri mengungkap jaringan narkotika sekaligus menangkap Freddy Pratama menjadi momentum emas bersih-bersih Korps Bayangkara.
beberapa personel kan sudah ditangkap gitu loh. Tentunya polisi memiliki teknik untuk mengungkap itu semua gitu. Saya meyakini bahwa polisi pun juga sudah mengantongi nama-nama baik di internal maupun eksternal terkait jaringan Freddy Pratama ini gitu loh. Kalau ini hanya sekedar dipreteli sedikit-sedikit saja, ini tidak akan tuntas gitu. Karena selama ini muncul asumsi di masyarakat juga bahwa mengapa jaringan ini tidak terbuka karena ada keterlibatan internal gitu. Kalau ini tidak dibuka ya asumsi liar pun akan muncul bahwa ini masih ada ditutup-tutupi. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menyatakan komitmennya. Tentunya kita akan melakukan tindakan tegas mulai dari proses pidana, dan kalau dia masih menjadi polisi ya kita proses etik dengan risiko kejadian. Akankah perburuan Pablo Escobar Indonesia Freddy Pratama segera berakhir? Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.